Saya akan bicara tentang a moment of quietness, waktu tenang, bagian kedua. Salah satu kunci untuk menjadi tajam dalam hidup kita, jadi tajam, jadi fokus, jadi terarah, jadi excellent, kita harus punya waktu tenang, moment of quietness. Yesus dalam kehidupannya selalu mengambil waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi. Kita lihat dalam Lukas 5 ayat 16 dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus di tengah-tengah kesibukannya selalu mengundurkan diri, cari tempat sunyi dan berdoa. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus selalu cari waktu sunyi untuk berdoa. Bahkan ketika dia di tengah-tengah pelayanannya, ketika Yesus dikerumun orang banyak, ya, orang-orang yang mengejar-ngejar Yesus untuk minta didoakan, untuk mendengarkan pengajarannya, Yesus menarik diri supaya dia bisa istirahat dan berdoa. Lukas 4 ayat 42 dibilang gini, ketika hari siang, jadi Yesus tuh gak cuma pada pagi hari, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Kemudian Markus 6 ayat 31, kita lihat exhaustednya Yesus dikelilingi orang banyak. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kita bisa lihat bagaimana Yesus zaman itu sangat terkenal, sangat diinginkan, dikelilingi oleh banyak musuh, tapi juga dikelilingi oleh orang-orang yang haus dan lapar untuk mendengarkan pengajarannya, dan mereka yang ingin disembuhkan oleh mujizatnya. Kebayang Yesus pasti lebih ngetop dari artis-artis zaman sekarang, hamba-hamba Tuhan aja yang pelayanannya kesembuhan dan sebagainya dikejar orang banyak, apalagi Yesus waktu itu. Bisa kebayang betapa lelahnya Yesus sampai dikatakan makan pun gak sempet. Dan Yesus ngajak murid-muridnya, ayo marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Bayangkan Yesus yang anak Allah aja butuh pergi ke tempat sunyi, cari waktu tenang, supaya bisa berdoa dan istirahat, apalagi kita. Katakan amin. Kenapa untuk menjadi tajam kita perlu waktu tenang supaya kita punya waktu untuk mendengar Tuhan. Tuhan itu sumber hikmat, katakan amin. Yeremia 33 ayat 3. Kalau 911 panggilnya polisi katanya. Kalau panggil Tuhan, Yeremia 33 ayat 3. Baca sama-sama. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar dalam hidup kita. Tuhan itu mau kasih tahu kita hal-hal yang besar. Cuma satu masalahnya. Tuhan bilang gini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Pernah gak kita ambil waktu benar-benar cuma sama Tuhan dan tanya sama dia apa rencana Tuhan buat kita. Dan dikatakan gini, hal-hal yang tidak terpahami. Bukankah banyak persoalan dalam hidup ini yang kita gak bisa ngerti? Kuncinya adalah bukan tanya sama hamba Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan punya jawaban buat semua misteri kita. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Untuk menjadi tajam, untuk menjadi kreatif, punya ide baru terus. Gak pernah kehabisan inspirasi. Kita harus punya waktu tenang. Tempat-tempat sunyi. Bukankah untuk konsentrasi, untuk belajar, untuk berpikir kita butuh waktu tenang? Berapa banyak di sini yang kalau belajar itu nggak bisa di tempat yang berisik? Orang beda-beda ya. Ada yang bisa belajar itu sambil nonton TV. Ada yang bisa belajar sambil dengerin musik. Ada yang bisa belajar di tengah keramaian, hiruk pikuk.
Tapi kebanyakan orang itu kalau konsentrasi, belajar dan berpikir, itu biasanya butuh ketenangan. Butuh masuk ke tempat yang sunyi. Kegaduhan di sekeliling kita, suara-suara berisik dan ramai di sekitar kita, bikin kita tuh gak bisa mikir dan gak bisa dengar Tuhan. Terlalu gaduh. Kadang-kadang yang berisik tuh mulut kita sendiri, kebanyakan ngomong. Kita perlu ambil waktu diam, waktu tenang. Supaya ketika kita diam, kita sampai bisa dengar semua suara di sekeliling kita. Yang tadinya gak kedengeran. Dan kita bisa dengar suara Tuhan di hati kita. Kesibukan-kesibukan kita sehari-hari itu menghabiskan energi. Membuat kita kehabisan inspirasi. Jangan salah, kebanyakan khotbah kadang-kadang bikin stres loh. Pengkhotbah itu kalau kebanyakan khotbah biasanya habis inspirasi. Makanya seorang pengajar firman Tuhan gak boleh terlalu sibuk dengan aktivitas. Saya dulu pernah kerja sama Joyce Meyer Ministry. Joyce Meyer itu fokus banget cuma siapin materi khotbah. Joyce Meyer itu fokus nulis buku. Bukunya banyak ya. Pernah ada di sini yang baca buku Joyce Meyer? Bukunya keren-keren dan tajam-tajam katanya. Saya nggak baca semua bukunya. Luar biasanya gini, dia nggak ngerjain yang lain. Dia punya mission Hand of Hope, dia punya pelayanan macam-macam. Dia nggak pernah ngurusin. Banyak orang lain yang ngurusin, dia fokus siapin firman. Dia nggak handle counseling, dia nggak doain orang. Dia benar-benar tiap hari pakai waktunya buat merenung. Kenapa? Karena buat siapin firman itu beda dengan orang ujian. Kalau Anda ujian sekolah, Anda cukup belajar. Anda baca, Anda buka Google. Untuk nyanyi, Anda cukup hafal lagu. Dengerin musiknya, melodinya, tahu temponya. Tapi kalau siapin khotbah nggak ada bukunya. Siapin khotbah sumbernya cuma satu, Tuhan. Makanya stres sekali ketika jadwal saya dibuat padat. Saya harus tegas bilang tidak. Ketika gereja-gereja mulai ngundang saya untuk khotbah, saya putuskan tidak. Kalau dulu, jujur aja, ini keterbukaan seorang penginjil ya. Dulu saya siapin khotbah satu bisa khotbah di 100 gereja. Bisa nggak? Bisa dong. Kan YouTube waktu itu belum ada. Orang juga nggak tahu saya khotbah di gereja mereka dan khotbah di gereja lain sama materinya, bisa ngerti maksud saya. Apalagi suamiku. Dia cukup siapin 5 khotbah setahun. Sekarang kita punya YouTube, saya bilang sama suamiku, jangan sampai lu khotbah sama orang tahu. Karena YouTube orang denger terus kan. Mirip aja satu poin orang bilang gini, Ibu Heni udah pernah khotbah ini. Padahal cuma khotbah satu poin sama, orang udah tahu. Jadi khotbah gak pernah bisa sama. Inspirasi harus selalu baru. Suami saya bilang gini, Hen lu tahu gak khotbah lu tuh didengerin pendeta-pendeta soalnya mereka udah kehabisan bahan katanya. Karena saya tiap minggu khotbah 3-4 khotbah saya dicontek-contek sama hamba Tuhan lain soalnya mereka udah bingung mau khotbah apa. Ada yang WA minta PPT. Tapi saya kasih tahu, kita terlalu sibuk kita akan habis inspirasi. Anda bekerja, Anda butuh kreatif gak? Harus mikirin kekreativitasan yang baru gak untuk produk-produk baru? Bahkan teknik marketing yang baru kita harus mikirin terus, kita harus pikir terus. Kenapa orang jadi kaya inspirasi? Karena banyak berada di tempat-tempat sunyi. Perenungan adalah kunci kesuksesan. Bukan kesibukan. Perenungan yang dalam. Orang lahir inspirasi ketika dia diam, merenung dan berpikir dalam-dalam. Kesibukan tuh ngabisin energi, bahkan kesibukan membuat kita terperangkap dalam prioritas yang salah. Kita berusaha nyenengin semua orang. Kita berusaha melayani orang banyak. Sementara kita sendiri kehabisan energi dan inspirasi. Saya orang yang gak sungkan, Anda tahu itu. Saya pilih baik-baik siapa yang jadi prioritas di hidup saya.
Kalau Anda leader di ICI, Anda staff Tangan Pengharapan, tentu Anda masuk VVIP-nya saya gitu kan. Anak saya, nggak ada yang lebih penting. Selain Tuhan, pasti keluarga. Saya akan batalin semua pelayanan demi anak saya, demi keluarga saya. Tapi kalau saya misalnya dicari orang, diajak makan, percaya nggak banyak yang ngajak saya makan? Saya harus say no ke banyak ajakan. Orang ngajak ketemu, orang ngajak ngobrol, saya banyak gak bisanya. Ada orang minta konseling, saya harus tolak. Karena saya gak mampu melayani konseling semua jemaat, ICI punya konseling center. Yang dilayani oleh orang-orang yang juga diurapi, katakan amin. Roh Allah ada dalam hidup setiap kita. Dalam hati orang percaya ada roh Allah. Setiap kita diurapi Tuhan. Gak mesti konseling sama saya. Gak mesti didoain sama saya. Anda ditumpangin tangan sama Pak Rizal, sama Pak Teddy. Kuasa yang sama ada dalam diri mereka. Amen. Banyak jemaat yang datengin saya maunya didoain Bu Heni. Saya bilang sama aja. Saya sejujurnya, saya tahu pasti kecewa udah datengin saya. Pasti mereka bilang mikir gini, apa sih susahnya doain sebentar aja kok ditolak? Saya biasakan supaya jemaat jangan mentuhankan hamba Tuhan. Datang aja ke pendoa-pendoa, mereka diurapi dengan kuasa yang sama karena Tuhan kita sama. Bisa paham ini? Jangan terjebak dengan paradigma kalau dipegang sama hamba Tuhan itu, wah itu kenceng tuh urapannya. Enggak ada, sama podo wae, mangane podo. Makanya sama, amen. Kalau saya doain satu-satu, enggak kelar ibadah itu. Kita jarak ibadah itu antara satu ibadah ke ibadah yang lain setengah jam doang break. Saya kasih waktu 15 menit buat orang-orang yang mau foto. Kalau ada yang konseling atau didoakan, orang yang ngantri foto udah banyak. Saya diajakin ngomong sebentar aja, saya udah gak konsentrasi, udah lihat sana sini, orang udah gimana? Harus pengertian. Nah jadi ada tamu, saya tahu itu tamu karena bukan jemaat. Datengin saya, Bu Heni doain saya dong, saya mau pergi ke Israel. Saya bilang, Pak ada pendoa syafaat. Dalam hati gue, mau ke Israel sama orang lain minta doain gue. Kalau lu ikut Israel bareng gue, tiap hari gue doain. Tanggal 1 sampai 13 Oktober bersama dengan ICI Worship. Ingat, jangan terperangkap nyenengin semua orang. Kita gak bisa nyenengin semua orang. Suami-suami yang gak ngerti prioritas, akan berusaha nyenengin temennya, tapi ngorbanin keluarganya. Akhirnya waktu kita habis. Keluarga perlu diperhatikan, saudara perlu diperhatikan, teman diperhatikan, staf diperhatikan. Kadang-kadang mau pecah kepala, bener gak? Semua orang pengen diprioritasin. Tapi saya ambil keputusan, saya harus ngerti prioritas. Saya mulai menolak semua undangan khotbah. Diiming-imingin PK, saya tolak. Saya gak peduli, gerejanya gede loh, PK-nya gede, gak apa-apa, terima kasih. Soalnya saya sayang jemaat saya. Saya mau persiapin khotbah matang-matang. Supaya yang saya bagikan sungguh-sungguh hati Tuhan. Kalau saya mau seperti dulu, cari duit, kejar setoran kasarnya gitu. Khotbah aja, terima PK terus kok. Tapi saya katakan gini, kita harus ngerti prioritas supaya kita punya waktu dengan Tuhan. Saya tolak semua meeting, Selasa, Rabu, Kamis, pagi, setiap pagi saya disuruh meeting, saya tolak. Teman baik saya ngajak makan bakmi lah, ngajak makan di mana lah, pagi sarapan bareng lah. Sorry gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Kalau saya pergi berarti saya gak punya waktu untuk dengerin Tuhan. Sementara saya harus khotbah tiap minggu, 3-4 khotbah, pernah 5 khotbah seminggu, dalam 1 minggu. Pecah gak tuh kepala? Stres. Jadi saya pastikan saya punya waktu tenang. Suami saya sirik sama saya kadang-kadang. Karena saya udah siapin khotbah, Sabtu tuh saya nyantai. Udah ya, kita doa nih sekeluarga. Saya bilang, saya tidur dulu ya. Terus dia liatin saya, enak banget kamu ya. Iya, waktu tenang. Harus punya waktu tenang. Bijaksanalah untuk menerima ajakan mana yang Anda harus terima, mana yang Anda harus tolak supaya Anda punya waktu tenang. Mendengar Tuhan bikin orang jadi tajam. Amsal 29 ayat 18, kita baca sama-sama.
Amsal 29 ayat 18. 3, 2, 1. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Baca yang Alkitab bahasa Indonesia sehari-harinya. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Baca terjemahan berikutnya dari KJV, ya, King James Version. Where there is no vision, the people perish. Sampai situ aja. Bahasa Indonesianya adalah ini. Tanpa visi, orang binasa. Mari saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Kita tuh butuh wahyu. Bimbingan dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan untuk visi hidup kita. Katakan amin. Kita gak bisa sembarangan, gua punya visi ini. No, itu ambisi namanya. Yang namanya visi, itu adalah bimbingan dari Tuhan. Nah, untuk hidup kita lebih tajam dan terarah, kita butuh visi, bimbingan, pewahyuan dari Tuhan. Visi dari Tuhan itu yang bikin hidup kita itu tajam. Keputusan-keputusan kita jadi tajam. Karena kita ngerti apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Mari kita lihat Lukas 10 tentang Marta dan Maria. Ayat 41, Lukas 10 ayat 41. Saya ingin bagikan pewahyuan yang Tuhan kasih. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, baca sama-sama. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lihat, Yesus menegur Marta karena Marta itu khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dikatakan satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara tuh hidup orang banyak. Gambaran hidup banyak orang yang sering kali gini. Sibuk coba ini, coba itu. Lakukan ini, lakukan itu. Cari jalan sendiri, coba kiri, coba kanan, coba lurus. Bahkan mulai ikut cara-cara dunia yang menyesatkan dan menjerat kita dalam berbagai dosa dan duka. Untuk mencapai tujuannya seringkali orang tuh nyusahin dirinya sendiri. Milih jalan yang salah. Tipu sana, tipu sini. Ngelanggar aturan, pakai kekuatan sendiri. Gak sedikit yang kita lihat. Rugi, ditipu, bangkrut. Akhirnya semua yang dibangun sia-sia. Hidup stres, penuh kekhawatiran, menyusahkan diri sendiri. Buang waktu, buang umur, buang tenaga. Orang kalau nggak tanya sama Tuhan, hidupnya kayak gini. Capek sendiri. Coba jalan sana gagal, jalan sini gagal. Pacaran nggak kelar-kelar. Pacaran A, B, C, D, E, F, G nggak jadi. Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini gambaran hidup kita. Yang berusaha pakai kekuatan kita sendiri, coba lakukan ini dan itu. Bisnis nggak jalan, wah pakai keberhasilan di masa lalu. Dulu saya bikin ini, jadi lakukan. Padahal Tuhan itu kaya dengan inspirasi. Kaya dengan ide baru. 1 Petrus 4 ayat 2 bilang gini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat yang ke-7, baca sama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau Anda udah coba banyak cara. Rumah tanggamu konflik gak ada habisnya. Kamu bisnis ini dan itu, gak ada yang jalan. Anda udah coba segalanya. Coba lakukan ini. Kuasai diri, jadilah tenang supaya kamu bisa doa.
Maria dikatakan telah memilih bagian yang terbaik yang gak akan diambil daripadanya. Itu apa? Mendengar Tuhan. Dia gak sibuk kayak Marta. Dia ngerti bahwa dengerin Tuhan lebih penting daripada melayani. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Minta hikmat sama Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kita? Apa yang kamu harus kerjakan? Saya tahu akan jadi pertanyaan banyak orang gini. Bu Heni, kan gak gampang mendengar Tuhan. Gimana caranya dengar Tuhan? Tahukah Anda bahwa di dalam hidup setiap kita, Tuhan itu punya cara untuk dia bicara. Sebelum Anda kenal Tuhan, saya mau tanya, Anda punya hati nurani enggak? Hati nurani. Waktu kita belum kenal Tuhan, waktu kita nyolong waktu kecil misalnya gitu. Anda berasa salah enggak? Waktu Anda bohong, Anda takut enggak? Hati nurani itu ada dalam diri setiap manusia. Terlepas dari dia kenal Tuhan, enggak kenal Tuhan. Itu kebesaran dan keadilan Tuhan. Seringkali hati nurani itu bicara sama kita. Udah jangan main-main api. Udah jangan nipu orang. Udah jangan bohong. Hati nurani itu bicara. Sebenarnya hati nurani adalah cara Tuhan bicara dengan manusia. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Apalagi sekarang sebagai orang percaya, Anda punya roh Allah di dalam hatimu. Tuhan bisa bicara lewat Roh Kudusnya. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di hati kita. Sebenarnya kita itu bisa mendengar Tuhan. Gak cuma hamba Tuhan. Ini kebenaran yang saya harus sampaikan. Tapi kenapa seringkali kita gak bisa dengar? Karena telinga rohani kita tidak terlatih. Karena kita tidak intim dengan Tuhan. Jojo jalan naik tangga. Saya langsung tahu itu suami saya. Kedekatan hubungan membuat kita kenal. Kita gak bisa dengar Tuhan karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Ketiadaan keintiman membuat kita gak bisa kenal Tuhan. Tadi Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Baca sama-sama. Tetapi kamu enggan. Seringkali kita sendiri yang gak mau datang sama Tuhan dan mengizinkan dia bicara sama kita. Soalnya untuk mendengar Tuhan itu butuh tenang. Banyak orang gak bisa diem. Lamaan nih Tuhan gak ngomong-ngomong. Saudara tahu? Saya waktu dipanggil Tuhan ke Indonesia, itu saya bergumul sekali untuk meninggalkan Australia. Karena keputusan itu gak mudah. Sampai mama saya aja bilang, kamu sudah gila, dia bilang. Bayangin, saya digila-gilain. Semua orang Indonesia, kalau bisa tinggal di Australia, mereka pasti udah pindah. Saya ingat mama saya ngomong gitu. Kamu udah tinggal di Australia, udah punya rumah, punya usaha, udah punya semuanya, kamu mau buang hidup kamu dan pulang ke sini, kamu mau kerja apa? Saya ingat saya dimarah-marahin mama saya. Saya bilang saya belum tahu, saya mau kerja apa. Kamu mau pulang mau ngapain? Saya jawab, saya belum tahu, saya mau ngapain. Saya kasih tahu, perkara Tuhan itu sulit dijelaskan. Kalau saya bilang gini, Tuhan bicara sama saya, kan saya terdengar lebih gila bukan? Bisa paham ya? Tapi saya tahu Tuhan bicara. Kenapa saya bisa dengar Tuhan? Karena saya menyembah Tuhan. Saya gak jago main keyboard kayak Idon. Saya kalau main keyboard cuma bisa dikit-dikit.
main piano. Saya cuma bisa beberapa lagu. Ini gak bunyi ya, karena saya bohong-bohong doang. Saya nyembah Tuhan, saya bilang, Tuhan bicara buat saya. Saya kalau nyembah Tuhan itu hot, intim. Bahasanya tuh kayak gini. Enggak ada yang kuingini cuma kau. Enggak ada yang lebih penting selain Tuhan. Kehadiranmu membuat semuanya jadi gak penting buat aku. Saya nyembah Tuhan, dan kemudian saya diam. Saya cuma main, saya diam. Dan saya masuk ke kamar mandi, kadang-kadang gak selalu di atas piano, saya diam. Suami saya mendapati saya duduk di lantai kamar mandi sampai terheran-heran. Dia bilang, ngapain kamu? Berisik kamu. Jadi kalau di shower, ini rahasia saya. Saya duduk di shower, saya bersila atau saya duduk gini, saya bersila, saya diam. Atau kalau saya lagi di shower, saya menghadap ke tembok, saya pegang tangan gini, saya diam. Saya nikmati shower itu menyiram saya dengan air hangat, saya diam, saya bilang Tuhan, Lord speak to me. Tuhan apa yang Tuhan mau? Bicara Tuhan. I cannot do life without you. Enggak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tuhan bicaralah apa yang Tuhan mau. Biar kerinduanmu jadi isi hatiku, biar pikiranmu jadi kehendakku. Tuhan bicaralah. Nyatakan yang kau mau. Saya ngomong gitu. Dan tiap kali saya doa, saya selalu ngomong itu. Saya gak pernah bawa permohonan doa panjang dan bilang, Tuhan berkati aku, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, gak pernah. Tapi saya kalau datang sama Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan bicaralah. What do you want from me, Lord? Apa yang Tuhan mau dari saya? Cuma kayak gitu. Terus kemudian Anda diam. Nikmati hadirat Tuhan. Kalau Anda gak bisa main musik, Anda bisa nyalain lagu. Saya suka instrumental. Saya dengerin Tuhan, diam. Tenggelam dalam hadiratnya dan izinkan dia bicara. Kalau Anda dibangunkan Tuhan, bangun. Saya kalau udah dibangunin Tuhan, saya bangun. Saya duduk. Mau tidur pun udah gak bisa, Roh Kudus bisik-bisik terus. Saya bangun dan saya dengerin. Satu kali saya bangun, saya duduk di pinggir ranjang. Praktek biar jemaat ngerti. Saya duduk. Anak saya liatin saya, katanya, Mami, what did you do this morning? What's wrong with you? You were praying, dia bilang gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi doa kayak orang gila ya. Buat orang gitu. Tapi saya gak peduli. Saya pengen Tuhan dengar. Tuhan bicara buat saya. Saya duduk di ranjang, saya diem. Tuhan mulai ngomong. Orang tuh banyak kemauan yang gak ada habisnya. Mereka ngikutin kemauan mereka pakai cara-cara mereka sendiri. Bahkan mereka sampai pakai cara-cara dunia. Mereka gak peduli sama Tuhan, mereka gak takut sama Tuhan. Mereka lebih dipimpin sama cinta uang. Intinya Tuhan lagi suruh saya kasih tahu saudara, yuk hidup dipimpin sama Tuhan bukan sama cinta uang. Karena cinta tuh uang yang sering membuat kita disiksa oleh berbagai duka. Kita menyusahkan diri dengan banyak perkara seperti Marta. Padahal satu saja yang penting, satu saja yang perlu. Kita dengar Tuhan. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh waktu Tuhan panggil saya ke Indonesia. Saya tengkurap di ranjang. Saya tengkurap Tuhan bicara sama saya. Ngomong Tuhan. Lagi nungguin anak main, saya tiduran di sofa. Saya bilang Tuhan, bicara sama saya Tuhan. Tuhan mau apa? Lagi tidur malam-malam nidurin anak. Lampu udah gelap, saya gak bisa tidur. Di kegelapan saya lihat langit-langit. Saya bilang Tuhan, ngomong dong sama saya. Tuhan mau apa? Di waktu-waktu itulah Tuhan bicara sama saya. Dan waktu saya lagi di toilet. No, this is serious. Saya diam. Saya biasakan gak bawa HP ke toilet. Saya kalau pegang HP, kita gak cari Tuhan.
Saya kenapa nggak gitu respon WhatsApp? Beberapa orang marah sama saya karena WhatsAppnya nggak saya balas. Saya nggak peduli. Karena buat saya, waktu saya lebih berharga. Anda tahu kalau Anda duduk scrolling Instagram, Anda kepoin Instagram orang, Anda nontonin Reels, Anda bacain WA, itu makan waktu loh, nggak terasa 2 jam, betul? Betul? Sementara saya yakin Anda nggak mau ngasih waktu buat Tuhan 2 jam. Saya yakin. Hidup kita ini sibuk ya kan, belum ngurus anak buat yang istri-istri. Belum ngurusin yayasan Tangan Pengharapan. Dikit-dikit WA masuk dari seluruh Indonesia. Ada guru-guru, kapalnya pecah di lautan. Waktu nyebrang dari kota Nabire ke pulauan Yaur. Mereka tenggelam. Wah, saya panik ngurusin yang kayak begituan. Belum lagi nanti staf peduli sesama, tim peduli sesama mau meeting sama saya urusan apa. Belum lagi tim pembangunan. Ngomong sama saya ini dan itu dari Biak, dari Jakarta. Kerjaan banyak sekali. Dan ibu-ibu yang cuma minta didengerin sama saya. Komentar, kenapa saya WA Ibu Heni gak dibalas? Gua gak ngurusin lu doang. Emangnya gua konselor on call? Bener, saya gak mau jadi pastor on call. Kapan Anda butuh Anda tinggal telepon saya. Emang gua cewek apaan? Kita kan punya prioritas. Dan saya pengen renungin firman Tuhan jauh lebih banyak daripada waktu saya ngomong sama jemaat. Soalnya saya ngelayanin satu orang yang sama itu bisa dilayanin orang lain. Tapi khotbah ke ribuan orang itu butuh waktu saya dengan Tuhan. Please understand. Capek gue dikomentarin terus. Makanya kita harus bagi tugas. Yang pastoral jalan. Doain orang ke rumah sakit. Kok gak Bu Heni yang datang? Bisa mati muda gue. Please understand. Dalam hidup kita. Kalau kita punya waktu mendengar Tuhan, kita akan jadi tajam. Lihat ini, 2006 Tuhan bicara sama saya. Heni, selamatkan generasi. Terus saya bilang, Tuhan gimana caranya? Saya bergumul. Saya mulai tolong anak-anak di pembuangan sampah di Bandung awalnya. 2006. Kemudian saya pindah ke Jakarta. Bulan Juli 2007. Saya mulai bantu anak-anak di jalanan di Jakarta. Ada 1028 anak di 8 center kami bangun. Kemudian Maret 2008 saya putuskan masuk ke pedalaman. Mulai dari Februari di Jawa, lalu Halmahera, lalu Papua, lalu Mentawai, lalu Kalimantan. Saya terus putar ke seluruh Indonesia. Saya mendengar Tuhan setiap tahun. Tuhan mau suruh Tangan Pengharapan bikin apa. Dan Tuhan sertai terus. Kita akan jadi tajam kalau kita mendengar Tuhan. Gak buang waktu, gak buang uang. Anda pikir gak sedikit orang datang minta bawa proposal suruh bangun gereja? Banyak. Proposal di meja saya numpuk segini nih buat bangun gereja. Saya gak ladenin. Karena saya tahu jelas visi dari Tuhan. Selamatkan generasi. Ternyata Tuhan bicara soal Indonesia. Ini butuh pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang mencintai rakyat cerdas dan berintegritas. Dan orang Kristen gak peduli. Gereja gak bangun asrama di mana-mana gitu. Dan saya terus dibimbing Tuhan masuk. Saya dikritik orang, tantangan banyak, dihina orang, digomongin orang. Saya gak peduli, saya maju terus. Tantangan apapun, saya hajar terus. Saya cuma pegang janji Tuhan. Bayar harga, berkorban, semua jadi tajam. Saya ditawarin kerjaan. Udah jadi asisten pribadi teman saya. Dia punya perusahaan besar di bidang minyak. Saya disuruh jadi asisten pribadi, gaji 50 juta, ikut dia kemana-mana. Saya gak mau. Saya ditawarin sama konglomerat di Indonesia, saya gak sebut ya. Jadi GM-nya dia, pegang semua CSR perusahaan-perusahaannya. Ditawarin rumah, ditawarin mobil, saya tinggal pilih mau apartemen yang mana, mau mobil apa, tinggal ambil dari showroom. Saya gak mau. Karena saya tahu apa yang Tuhan mau buat saya. Distraction banyak. Pengalihan-pengalihan banyak. Suami saya ditawarin kerja di perusahaan apa gitu. Udah. Heni ikut saya, kamu kerja di sini, di perusahaan dia. Kita gak mau, suamiku disuruh bangun gereja di Sydney. Jadi gembala, dikasih mobil, dikasih dolar, kasih rumah. Semua tawaran dunia dikasih ke kami. Kami gak mau. Karena kami tahu apa yang Tuhan mau. Kalau Anda punya waktu sunyi, waktu tenang dengan Tuhan. Perenunganmu dalam dengan Tuhan, kamu pegang apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tuhan tuh setia, dia bimbing kita.
Say no to this, say yes to that. Jalan kita tuh dituntun Tuhan. Bayangin, sampai bikin gereja online. Apa enggak Tuhan keren? 2019, kok pandemi belum terjadi. Roh Kudus bisa taruh di hati saya. Pelayanan di YouTube, fokus. Cyber Church. Zaman itu mentor kami paling benci Cyber Church. Karena anak-anak muda gak mau ke gereja nonton khotbahnya di YouTube. Ternyata Tuhan malah bawa saya ke Cyber Church. Kami bikin gereja online. Itu setelah saya dapat visi 2019. Pandemi datang langsung buat. Tuhan sertai. Subscriber langsung jadi 1 juta. Gak berapa lama. Kalau bukan dari Tuhan bagaimana coba? Gak mungkin. Saya berani tolak semua undangan semua gereja. Saya fokus di YouTube. Saya lihat YouTube menjangkau jauh lebih luas. Melampaui tembok gereja, melampaui kota dan bangsa, melampaui semua denominasi, dan menjangkau orang-orang yang belum percaya. Saya kasih tahu, semua bukan karena saya, semua karena Tuhan bicara. Kita jadi tajam. Saya berani nolak semua undangan itu karena saya tahu yang Tuhan mau buat saya. Anda pikir gak ada yang marahin saya, gak ada yang bilang saya belagu, banyak. Tapi saya tahu yang Tuhan mau. Yuk, di tengah kesibukanmu, di tengah konflik-konflik, masalah-masalah hidupmu, ambil waktu tenang untuk berdoa, dengar Tuhan. Dan kamu akan lihat Tuhan lebih besar dari masalahmu. Dan Tuhan kasih jalan keluar buat kamu. Setiap hari Tuhan kasih terang dan malam. Ada pagi, siang, ada malam. Malam bicara soal problem-problem yang kita hadapi dalam hidup kita. Di mana nggak ada jalan keluar, di mana kita nggak bisa lihat, kita masih ke kanan atau ke kiri. Tuhan izinkan terjadi buat apa? Supaya menggiring kita masuk ke tempat sunyi. Kamu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Katakan sama-sama saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan. Lepaskan semua kesibukanmu, kuasai dirimu, dan jadilah tenang. Supaya kamu bisa berdoa dan cari kehendaknya. Amen.